Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam diri kita ada kuasa. Dan kuasa itu kita peroleh ketika kita menerima sakramen-sakramen. Misalnya sakramen pembaptisan, kita diberi kuasa, kita dimeteraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita, dan kita diminta untuk berani mewartakan kabar sukacita, Injil, kesaksian hidup kepada banyak orang. Dan kita juga diteguhkan, kuasa dalam diri kita diteguhkan pada saat kita juga menerima perayaan sakramen Ekaristi, di mana kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itu menguatkan kuasa di dalam diri kita. Ketika kita juga menerima sakramen penguatan Krisma, Roh Kudus dalam diri kita itu didewasakan, Roh Kudus dalam diri kita itu dikuatkan, iman kita semakin didewasakan, semakin kuat dalam mewartakan kabar sukacita, dan kita pun diutus untuk mewartakan segala perbuatan baik Allah kepada banyak orang. Dan saya yakin dan percaya, setiap orang yang diutus oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang tersebut. Tuhan pasti memberikan modal kepada orang tersebut, yaitu kuasa yang akan digunakan untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini juga bagaimana Yesus mengutus para muridnya. Tetapi Yesus mengutus bukan saja hanya dengan tangan kosong begitu saja. Tuhan memberikan kuasa kepada para muridnya untuk melakukan banyak mukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membebaskan banyak orang dari segala penderitaan, sakit, penyakit, dan kuasa itu selalu menyertai para murid. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kuasa yang sama itu juga diwariskan kepada gereja saat ini, dan gereja merumuskan itu semua melalui sakramen-sakramen. Sakramen Ekaristi, sakramen baptis, sakramen penguatan, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen pertobatan, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Di dalam sakramen-sakramen tersebut ada kuasa Allah yang bekerja, sama bekerja seperti para rasul ketika mereka melakukan tugas perutusan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita ada kuasa. Yang penting kita percaya, kita diberi kuasa untuk mewartakan kabar sukacita. Kuasa yang dimaksud ini bisa saja mukjizat yang luar biasa, ketika ada seorang awam juga berdoa menumpangkan tangan dan orang itu bisa sembuh. Tetapi mukjizat yang bisa terjadi dalam hidup sehari-hari ketika kita bisa berlaku bersikap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi Injil yang hidup. Mulut kita bisa kita pakai untuk menguatkan orang lain, itu adalah kuasa mukjizat. Ketika telinga kita bisa kita pakai untuk mendengarkan keluhan, cerita kesulitan orang lain, dan hati kita bisa kita pakai mempunyai kuasa juga ketika kita melihat orang yang susah, kita bisa tergerak hati untuk menolong orang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam diri Anda dan saya, kita mempunyai kuasa. Pakailah kuasa itu untuk melakukan banyak mukjizat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pewartaan kabar sukacita kerajaan Allah akan semakin tersebar dan dirasakan oleh banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.